Selama 2 dekade terakhir, kita sudah melihat beberapa versi dari Spider-Man berbeda karena memang karakternya dapat diubah dan dirombak agar sesuai dengan berbagai adaptasi yang berbeda. Namun, jika membicarakan Spider-Man, tentu yang terbesit di ingatan kita adalah seperti apa karakteristik dari setiap pemeran versi live actionnya. Ada faktor penting yang membuat karakter ini kemudian dicintai, meskipun sudah diperankan ulang oleh beberapa aktor berbeda. Tentunya kita sudah mengetahui Spider-Man sempat diperankan oleh Tobey Maguire dengan pembawaan yang unik. Kemudian versi Andrew Garfield yang nakal dan usil, dan terakhir ada versi Tom Holland yang menghidupkan karakter Spider-Man dengan cukup menawan. Hingga kesemuanya kemudian disatukan dalam satu film yang sama. Penggemar yang sebelumnya selalu mempermasalahkan siapa Spider-Man terbaik, kemudian perlahan mulai sadar bahwa masing-masing Spider-Man memiliki ciri khas tersendiri kenapa mereka bisa disukai. Nah, dari ketiga pemeran Spider-Man yang kita kenal, tentunya yang mengawali film live action Hollywood hingga melambungkan nama Spider-Man ke seluruh dunia, tidak lain adalah versi Tobey Maguire. Untuk itu, di sini kami akan menjelaskan sejumlah alasan kenapa Spider-Man versi Tobey Maguire tetap dicintai oleh penggemar setianya, bahkan hingga bertahun-tahun setelah kemunculan dalam film solo terakhirnya. Seperti apa alasan yang dimaksud? Berikut ini adalah video selengkapnya. Berbicara mengenai pahlawan super, tentu tidak lengkap rasanya jika tidak melibatkan siapa penjahat super yang harus dikalahkan. Karena dengan keterlibatan penjahat ini, sosok pahlawan super tersebut bisa menunjukkan sisi kepahlawanannya dalam upaya untuk menghentikan rencana jahat dari musuhnya. Dan hal yang sama tentu terjadi dengan Spider-Man. Hello, my dear. Tidak dapat dipungkiri, Spider-Man yang diperankan oleh Tobey Maguire memiliki ciri khas yang menonjol, di mana setiap penjahat memiliki wajah ikonik mereka yang langsung menjelaskan siapa karakter dari penjahat tersebut. Saking familiarnya wajah setiap penjahat, sosoknya bahkan langsung bisa dikenali bahkan bagi mereka yang belum pernah menyaksikan filmnya. Hal ini bisa terjadi, kemungkinan disebabkan karena banyak film superhero zaman sekarang yang terlihat kesusahan untuk menonjolkan karakter penjahat mereka. Dan opsi alternatifnya, mereka lebih memilih untuk memfokuskan perhatian pada karakter utama serta pemeran pendukungnya. Film Spider-Man versi Tobey Maguire menjadikan setiap musuhnya sebagai prioritas utama untuk memastikan para penonton bisa mengenal karakter jahat hingga kemudian terhubung dengan mereka secara lebih dalam. Guna mendukung cara ini, sebuah pendekatan kemudian dilakukan sehingga Peter Parker sebagai tokoh utama kemudian dikisahkan memiliki koneksi atau hubungan dekat dengan setiap musuh yang akan dilawannya. Seperti misalnya ada Norman Osborn yang juga dikenal sebagai Green Goblin. Karakter ini memiliki kedekatan dengan Peter, mengingat dirinya yang merupakan ayah dari Harry Osborn, sahabat dekat dari Peter Parker sendiri. Norman bahkan menganggap Peter sudah seperti anaknya sendiri, terlebih Peter yang memang unggul dalam hal pengetahuan ilmu sains, sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh Harry, sementara Norman sendiri berbisnis dalam bidang sains hingga menjadi pemimpin Oscorp. Keterkaitan antara dua karakter ini menjadikan hubungan Peter dan Norman semakin dekat karena kemampuan Peter yang penuh dengan potensi. You're like a brother to Harry. That makes you family. Selain itu, keberadaan dari Green Goblin bisa menjadi sebuah pengingat bagi Peter bahwa jika dia tetap melanjutkan jalannya sebagai Spider-Man, orang-orang yang dia cintai berpotensi untuk selalu menjadi sasaran dan mereka akan menderita jika sampai musuh-musuhnya mengetahui identitasnya. First, we attack his heart. Selanjutnya, ada hubungan dekat antara Spider-Man dengan Dr. Octopus. Dalam film Spider-Man 2, menunjukkan adanya persamaan mencolok antara pahlawan super dan penjahat tersebut. Well, I won't take much of your time. Parker, now I remember you. You're Connor's student. Dr. Otto Octavius adalah seorang ilmuwan yang dihormati dan dikagumi, bukan hanya oleh masyarakat umum yang mengidolakan penelitian energi berkelanjutan, tetapi bahkan Peter sendiri juga mengidolakan sosok tersebut karena kejeniusan penelitian ilmiahnya. Hingga semua sisi baik dari Dr. Otto Octavius perlahan mulai sirna setelah rasa haus akan kekuatan yang mulai mengubah psikologinya, mendorongnya untuk mencari ketenaran dan kesuksesan secara instan, tetapi yang terjadi, pria tersebut malah kehilangan setiap hal yang disayanginya. Pada akhirnya, kedekatan antara Peter dengan Otto mengarah pada pertarungan sengit dikarenakan Dr. Otto yang terobsesi dengan penelitian penuh konsekuensi, membuktikan bahwa sekali lagi Peter memiliki hubungan dekat dengan penjahat super yang akan menjadi lawannya. Dan tren hubungan emosional serta pribadi ini kemudian masih berlanjut bahkan hingga Spider-Man 3 ditayangkan.
tentu melibatkan Sandman yang bertanggung jawab atas kematian paman Ben, dan juga Eddie Brock yang mengusik pekerjaan Peter sebagai fotografer di Daily Bugle. Ciri khas kedekatan tokoh utama dengan musuh-musuhnya inilah yang menjadikan Spider-Man versi Tobey Maguire menjadi sangat menarik. Karena kita tidak hanya mendapatkan penjelasan dari sudut pandang Peter saja, melainkan dari sudut pandang setiap penjahat supernya. Kalimat terkenal "with great power comes great responsibility" atau semakin besar kekuatan, semakin besar pula tanggung jawabnya, merupakan bagian tidak terpisahkan dari karakter Peter. Tetapi mengingat siapa yang mengatakan kalimat itu kepadanya, kalimat tersebut tidak hanya berlaku untuk Peter saja, tetapi juga untuk Spider-Man. With great power comes great responsibility. Kalimat tersebut seperti berfungsi sebagai sebuah pengingat bagi Peter Parker bahwa kekuatan yang didapatkannya tentu akan menimbulkan dampak tertentu bagi orang lain. Kekuatan tersebut bisa saja menjadi sebuah berkah atau malah menjadi kutukan. Di balik kemampuan super dan kepribadian Peter yang menyenangkan, tanggung jawab sebagai Spider-Man yang ramah tentu lambat laun menguasai kehidupan pribadinya. Terlebih ketika dia berupaya keras melindungi orang-orang yang disayangi sambil tetap menyembunyikan identitas rahasianya. Nah, akibat dari keputusannya menjadi Spider-Man, Peter Parker seringkali dilihat sebagai seorang pria yang tidak bertanggung jawab terhadap orang-orang yang berarti baginya. Dia sering meninggalkan mereka secara mendadak, membuat orang terdekatnya merasa dicampakkan. Sementara di sisi lain, dia berjuang untuk menghentikan kejahatan dan menyelamatkan warga sipil yang tidak bersalah. Dinamika yang ditunjukkan memperlihatkan bagaimana Peter berusaha menyeimbangkan kehidupan pribadinya, hubungan dengan orang yang dia sayang dan dia cinta, juga melanjutkan kehidupannya sebagai siswa menengah, mahasiswa, dan juga mendapatkan pekerjaan. Tetapi semua itu masih harus ditambah dengan tanggung jawabnya sebagai Spider-Man. Dua jenis kehidupan yang berantakan inilah yang justru membuat kisah Spider-Man versi Tobey Maguire menjadi semakin menarik untuk diikuti. Selain itu, kehidupan Spider-Man versi Tobey Maguire terasa seperti menyayat hati, karena menggambarkan seorang pahlawan super yang bisa menelusuri setiap jalanan kota untuk menyelamatkan orang-orang dari tindak kejahatan. Ternyata hal itu bukan menjadi sebuah hal yang patut untuk dibanggakan. Ini dikarenakan orang-orang terdekatnya yang justru beranggapan bahwa Peter tidak pernah peduli dengan siapapun, meskipun sebenarnya dia sangat peduli dengan semua orang. Hubungannya dengan MJ, Harry, dan Bibi May terlihat semakin memburuk dari waktu ke waktu. Ini dikarenakan kebiasaan Peter yang tidak bisa hadir pada saat yang seharusnya. Kepergiannya sebagai Spider-Man kemudian ternoda oleh Harry yang merasa yakin bahwa Spider-Man lah yang telah membunuh ayahnya. Dan Peter tidak ingin menjelaskan fakta yang sebenarnya karena dia sudah berjanji kepada Norman untuk tidak mengungkapkan identitas Green Goblin kepada anaknya. Don't tell Harry. Nah, dari penggambaran karakter Peter Parker versi Tobey Maguire, kita menjadi sadar bahwa karakternya tidak pernah mendapatkan apapun dari semua hal yang sudah dilakukannya. Sebaliknya, dia justru hidup sebagai seorang pria yang kurang beruntung dengan menetap di dalam apartemen kumuh yang mengharuskannya untuk bekerja serabutan untuk membayarnya. Selain itu, dia juga dikisahkan tidak lulus dalam suatu ujian mata pelajaran karena disibukkan dengan tindakan kepahlawanan dan terpaksa harus menyudahi hubungannya dengan MJ. Sebuah fakta yang ironis untuk seorang pahlawan super, karena dia tidak pernah mendapatkan perhatian dan juga imbalan dari semua pengorbanan yang sudah dilakukan. Pizza time. Fakta ini tentu berbanding terbalik dengan Spider-Man versi Tom Holland yang mendapatkan dukungan sumber daya hingga bimbingan dari Tony Stark sebagai mentornya. Spider-Man versi Tobey Maguire hanya memiliki dirinya sendiri untuk bisa diandalkan. Singkatnya, Spider-Man versi Tobey Maguire tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Dia tetap berjuang menjadi pahlawan super yang mengedepankan orang lain dengan konsekuensi pengorbanan yang harus dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Sebuah kisah yang tidak pernah tercermin dari film Spider-Man lainnya. Satu fakta yang mungkin tidak kalian ketahui, pada dasarnya karakter Spider-Man tidak pernah bisa mengeluarkan jaring laba-laba langsung dari kedua tangannya. Ketika merencanakan penciptaan karakter ini sekitar awal tahun 1960-an, Stan Lee beranggapan bahwa Peter Parker adalah karakter remaja yang dikisahkan sangat jenius. Sehingga dengan menciptakan web shooter, maka tergambarlah seperti apa tingkat kejeniusannya itu. Tepat setelah mendapatkan gigitan laba-laba radioaktif, Peter memiliki kemampuan untuk bisa memanjat dinding juga indera laba-laba yang sangat sensitif. Tetapi kekurangannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan jaring khusus. Sehingga dengan membuat web shooter, maka alat tersebut akan semakin melengkapi kemampuannya sebagai seorang manusia laba-laba.
Nah, Tobey Maguire datang sebagai versi Spider-Man yang mampu mengeluarkan jaring secara alami dari kedua tangannya. Sebuah kelebihan yang sedikit melenceng dari komik, namun malah bisa menjadi elemen tambahan yang berbeda dan juga istimewa, di mana kekuatan ini bisa menjadi ciri khas dari karakternya. Kala itu, sebenarnya sudah ada ide untuk menyertakan web shooter, tetapi ide tersebut terpaksa harus dibatalkan. Ini dikarenakan pengarah film yang beranggapan bahwa Spider-Man versi Tobey Maguire dikisahkan sebagai remaja yang kurang beruntung, miskin, dan serba kekurangan. Sehingga akan kurang masuk akal rasanya jika dia bisa menciptakan device web shooter yang tentunya membutuhkan banyak sumber daya untuk bisa mewujudkannya. Sebuah alasan yang terdengar sangat logis. Namun, jaring organik yang dimiliki Peter versi Tobey justru bisa berkontribusi dalam penceritaan alur cerita karakternya, di mana Peter tetap bisa menjadi seorang pahlawan meski tanpa jaring organik juga tanpa kekuatan Spidey. Hal ini seperti yang terjadi tepat ketika kemampuan tersebut direnggut darinya. Spider-Man versi Tobey Maguire tetap berkomitmen untuk menjadi seorang pahlawan meski dengan kondisinya sebagai manusia biasa. Dalam film Spider-Man 2 misalnya, Peter mengalami stres dan tekanan karena berusaha menyeimbangkan kehidupan pribadi dan kehidupan superhero-nya, yang menyebabkan dia kehilangan kekuatannya. Dalam kondisinya yang masih berjuang, sembari tetap mendapatkan serangan terus-menerus baik dari musuh maupun dari media yang menyebutnya sebagai sosok ancaman bertopeng, semua tekanan tersebut memaksanya untuk membuat keputusan sulit antara melanjutkan jalannya sebagai Spider-Man atau menyerah dan menjadi manusia biasa. Kondisi depresi yang dialami bahkan menyebabkan kinerja kekuatannya menurun, seolah menggambarkan betapa erat hubungan antara kondisi mental dan kemampuan Peter. Spider-Man versi Tom Holland dan Andrew Garfield mengambil pendekatan yang lebih akurat dengan versi komik karena keduanya bisa menciptakan jaring sintetis memanfaatkan kejeniusan masing-masing. Sehingga kekuatan tersebut akan tetap mereka miliki meskipun berada dalam kondisi stres dan penuh dengan tekanan. Sementara Spider-Man versi Tobey Maguire tidak seperti itu, membuat adegan ketika dia berlari ke dalam gedung yang terbakar untuk menyelamatkan nyawa seorang gadis kecil tanpa mengandalkan kemampuan supernya justru terlihat lebih berdampak dan lebih emosional. Ditambah lagi, sangat menyenangkan melihat Spider-Man versi Tobey ini menggunakan jaring organiknya untuk berayun di udara sembari mengantarkan pizza. Dan perbedaan kemampuan mengeluarkan jaring super ini bahkan sempat dimanfaatkan sebagai lelucon dalam film Spider-Man No Way Home, di mana dua Spider-Man lainnya terlihat mempertanyakan bagaimana Peter 2 bisa menghasilkan jaring secara langsung dari dalam tubuhnya. Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland memang berhasil menghidupkan karakter yang canggung. Baik dirinya dan versi Andrew Garfield sama-sama memiliki pesona yang menarik. Keduanya seringkali merasa bahwa mereka adalah anak populer di lingkungan sekolah, seolah menyampaikan pesan agar penontonnya percaya bahwa mereka adalah pelawak yang konyol, selayaknya penggambaran Peter Parker remaja yang ditampilkan dalam komik dan seri animasi. Sebaliknya, Peter versi Tobey adalah gambaran klasik dari seorang kutu buku dengan mengenakan kacamata besar. Sifat canggung dan juga culun yang terpancar dari seorang remaja kurang mampu yang terus bersemangat untuk bersekolah sambil berjuang untuk menyesuaikan dirinya. Peter yang diperankan oleh Tom Holland dikisahkan sering membolos sekolah untuk memerangi kejahatan dan terlihat seperti anak yang polos dan tidak tahu apa-apa yang hanya bisa menuruti perintah dari Iron Man. Tetapi Peter yang diperankan oleh Tobey Maguire benar-benar peduli dengan kelas dan mata pelajarannya, serta memiliki unsur kecerdasan yang diinginkan oleh seorang Stanley. Selain itu, Peter yang diperankan oleh Tom Holland bisa berkencan dengan gadis populer di dalam kelasnya, diundang dan dilibatkan ke dalam pesta, serta tidak memiliki masalah dalam bersosialisasi dan menjalin pertemanan. Sedangkan Peter yang diperankan oleh Andrew Garfield menjadi karakter yang cenderung sombong begitu dia mendapatkan kemampuan super. Bahkan dengan berani, dia sedikit memanfaatkan kekuatan supernya untuk membalas dendam terhadap para pengganggunya. Namun, Peter yang diperankan oleh Tobey Maguire tetap menjadi seorang pelajar yang selalu diremehkan di sekolah menengah hingga dia masuk kuliah. Membuatnya terasa seperti benar-benar menjadi orang asing yang tidak pernah dianggap, berseberangan dengan alter egonya yang merupakan pahlawan populer di seantero kota. Bahkan dalam film Spider-Man 3, ada adegan yang melibatkan Peter dalam pengaruh symbiote membuatnya menari dengan sangat percaya diri, ditambah dengan penampilan rambut bergaya emo. Sebuah adegan yang bertujuan untuk sedikit memberikan perubahan dari sifatnya yang cenderung membosankan. Namun adegan ini justru mendapatkan banyak kritikan karena unsur-unsurnya yang cenderung memalukan.
Pada akhirnya, pesona seorang Peter Parker versi Maguire tetap saja terasa seperti orang yang tidak pernah merasa keren di sepanjang hidupnya. Atau karakternya yang cenderung mencoba meniru apa yang akan dilakukan oleh orang-orang populer berdasarkan pemikirannya. Pribadi seorang Peter Parker versi Tobey Maguire memang terkesan canggung dan tidak nyaman. Tetapi dalam beberapa hal, sifat ini terasa cukup realistis. Karena ada seseorang yang dianggap seperti orang asing di sepanjang hidupnya, alias tidak pernah dianggap. Hingga pada akhirnya, orang tersebut mendapatkan ketenaran secara tidak terduga. Dari sekolah menengah hingga beranjak dewasa, sosok MJ jelas berperan sebagai elemen tersembunyi namun sangat penting dalam setiap tindakan Peter, karena kebaikan dan dukungan yang terus ditunjukkan oleh MJ kepadanya. Dalam film Spider-Man pertama, MJ sempat menegur para pengganggu dan memerintahkan supir bus untuk berhenti tepat ketika Peter berlari mengejar bus jemputan sekolah. Stop the bus! Stop the bus! They've been chasing us since Woodhaven Boulevard. Sekaligus gadis ini mau meluangkan waktu bareng sejenak untuk berbicara dengannya. Bahkan ketika tidak ada satu orang pun kecuali Harry yang bersedia mengajak Peter untuk berbicara. Aura penyemangat yang terpancar dari diri MJ bahkan berhasil mendorong Peter untuk mengikuti pertandingan gulat demi membuat MJ terkesan dengan membeli mobil. Hingga akhirnya Peter sedikit berani untuk melawan murid pengganggu. Setelah beranjak dewasa, ketika masa-masa awal MJ berjuang meniti karir sebagai aktris, Peter juga menjadi faktor penyemangat yang wanita itu butuhkan, yang membuatnya terus mengembangkan perasaan cinta untuknya, sehingga membuat pengungkapan besar di balik sosok Spider-Man terlihat semakin memuaskan. Terlihat ada dinamika menarik yang dikembangkan dari hubungan MJ dan Peter, sesuatu yang jelas berbeda jika dibandingkan dengan kisah Spider-Man lainnya. Dan trilogi karya Sam Raimi terbukti bisa menyampaikan dinamika hubungan tersebut dengan sangat baik. Selain MJ, ada karakter lain yang juga berperan aktif dalam penceritaan kisah Peter Parker. Ya, hubungan persahabatan antara Harry dan Peter yang kompleks tentu tidak dapat dilupakan begitu saja. Dengan hubungan keduanya yang awalnya berjalan dengan baik, kemudian renggang secara perlahan, persahabatan keduanya bisa diibaratkan seperti menaiki wahana roller coaster dengan jalan yang naik turun dan sangat emosional. I need to talk to you. Explain things. Meskipun karakter Harry dipandang lebih populer dibandingkan dengan Peter pada masa sekolah menengah, Harry tetap merasa iri kepada Peter karena dia memiliki satu hal yang sangat diinginkan oleh Harry, yakni sebuah pujian dari ayahnya. Meskipun Harry sangat peduli kepada Peter, dia diam-diam masih berusaha menyakitinya dengan cara lain, seperti mencuri kasih sayang dari MJ, wanita yang sangat didambakan oleh Peter. Bahkan dia juga rela menggunakan serum Goblin dalam film Spider-Man 3 untuk membunuh Peter, setelah mengetahui siapa sosok Peter yang sebenarnya. Dinamika yang intens ini kemudian mengembangkan karakter Harry dan juga hubungannya dengan karakter lain. Sekali lagi, untuk menyampaikan kisah yang dalam yang tercurah melalui para laba ini. Sekaligus juga menunjukkan bahwa penjahat dalam film ini tidak benar-benar jahat. Setiap penjahat dalam film Spider-Man versi Tobey Maguire sejatinya memiliki nasib yang buruk, membuat mereka terdorong untuk membuat pilihan yang juga buruk. Dan itulah sejumlah alasan kenapa orang-orang masih sangat mengidolakan Spider-Man versi Tobey Maguire bahkan hingga saat ini. Memang kebanyakan penggemarnya berasal dari golongan milenial karena masa kecil atau masa muda mereka yang dihibur dengan merasakan euforia secara langsung bertepatan ketika film Spider-Man era Tobey Maguire ditayangkan. Nah, selain alasan yang sudah kami sebutkan, bagaimanapun sosok yang pertama kali dikenal tentu lebih membekas dan lebih mengesankan dibandingkan sosok yang datang belakangan. Dan hal itu terbukti dengan Spider-Man versi Tobey Maguire. Kalau kalian sendiri, siapa versi Spider-Man yang paling kalian sukai? Silahkan tulis pendapat dan alasannya di kolom komentar. Demikian video ini kami buat, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel in the Out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.